Weekend yang menyenangkan buat para fans Chelsea. Chelsea telah mengalahkan bogi timnya mereka, yaitu Brentford. Yang dimana Chelsea itu sejak 2017 di Stamford Bridge hanya berhasil menang sekali aja lawan Brentford. Jadi di pertandingan kali ini bisa aja Brentford dengan gaya agresifnya bisa mengacaukan penampilannya Maresca yang selama ini lagi bagus sekali. Tapi ternyata walaupun Brentford tetap agresif, Chelsea dengan skillnya dan pemain individunya bisa mengalahkan Brentford. Dan akhirnya mereka mencapai 2 poin di belakangnya Liverpool. Walaupun Liverpool masih ada 1 game sisa. Posisi yang bagus sekali. Pastinya nggak ada yang mengira Chelsea bisa berada di posisi seperti ini. Dan ada banyak sekali pemain individu yang harus kita bicarakan, yang penampilannya luar biasa kemarin itu. Dan seberapa banyak pemain yang harus dipuji ini juga harus mengarahkan kepada sang pelatih sekali lagi. Bagaimana dia bisa mengembangkan pemain-pemain ini. Pemain-pemain yang dulunya itu underperform, sekarang jadi overperform. Pemain pertama yang harus kita puji sekali lagi, yaitu Moises Caicedo. Kemarin saya nonton Caicedo sepanjang pertandingan, bagaimana dia itu gak kenal capek. Dia lari ke kiri, ke kanan, dia pokoknya mengcover seluruh area lapangan. Dan para midfieldernya Brentford itu seperti kehilangan akal. Gimana cara lewatinnya si Caicedo ini? Soalnya si Caicedo itu kemarin itu sama aja kayak 3 lawan 1 lawan Brentford. Tapi dia tetap unggul. Saya nonton kemarin, saya lihat ini adalah penampilannya N'Golo Kante yang terlahir kembali, istilahnya begitu. Mirip banget dengan Kante. Perbedaannya, kenapa Caicedo itu bisa jadi world class? Kante itu kan bersinar sama Chelsea umurnya tuh 26-an gitu. Sekarang Moises Caicedo, kalau kita lihat umurnya, dia baru berusia 23 tahun. Masih belum mencapai usia primanya. Dan yang paling menarik ya, kenapa dia bisa jadi world class daripada Kante adalah dia nggak cuma penghancur. Dari segi penghancur, dia mirip dengan Kante. Tapi, yang memisahkan kedua pemain ini adalah kreativitasnya Caicedo. Dia pegang bola atau lagi bertahan, dia bisa berkontribusi. Dia masih bisa memberikan umpan-umpan lambung ke depan. Dia masih bisa create peluang buat striker-striker di depan. Itulah yang memisahkan Kante. Kante lebih 1 dimensi, tapi Caicedo itu bisa 2 dimensi. Bertahan ada, maju pun juga selalu tersedia. Luar biasa sekali penampilannya Caicedo. Kalau Chelsea bisa menjuarai Liga Inggris, Caicedo bisa jadi player of the season. Tapi selama ini ya karena Chelsea-nya masih ada Cole Palmer, Caicedo agak sedikit berada di bayang-bayangnya. Dan yang kedua yang harus kita bicarakan adalah Nicholas Jackson yang mencetak gol lagi. Finishingnya bagus sekali. Finishing yang saya lihat kemarin itu berbeda dengan finishing Jackson sebelumnya. Biasanya Jackson itu di situasi seperti itu antara tendangannya lemah langsung ke kiper atau melambung jauh keluar stadium. Tapi bagaimana Jackson, dia nggak terlalu banyak mikir, lihat gawang langsung tembak, dan akurat sekali finishingnya. Ini finishing yang jarang terlihat musim lalu, dimana dia sudah kehilangan kepercayaan dirinya. Dan yang paling menarik ya dari Jackson adalah dia itu harus mengatasi masalah di pertandingan lawan Brentford.
dia menerima satu peluang dari crossingnya Jadon Sancho. Kalau nggak salah, gawang kosong, dia tinggal tap in. Tapi dengan kaki kirinya, body shape-nya masih berantakan dan tembakannya jauh melambung di atas mistar gawang. Dan sejak itu, saya berkata ke diri sendiri, kayaknya Jackson gak bakal bisa keluar dari masa-masa itu. Karena Jackson biasanya miss satu peluang, dia akan miss beberapa peluang kemudian. Tapi apa yang terjadi adalah di masalah itu, Jackson masih bisa menarik kembali dirinya. Dia masih bisa memotivasikan dirinya dan akhirnya bisa mendapatkan gol tersebut. Itu menunjukkan bahwa mentalnya Jackson sekarang sudah bertambah baik. Dan pemain ketiga yang harus kita puji, pemain yang juga sudah menerima banyak kritikan, adalah sang goalkeeper Robert Sanchez. Ada satu penyelamatan gemilang yang dia lakukan atas tembakannya Christian Norgard. Situasi kalau nggak salah saat itu masih 1-0. Kalau Brentford mencetak gol, skor 1-1, waktu hanya sisa 15 menit, kemungkinan besar Chelsea hanya bisa terima hasil seri. Dan bisa saja ketika Chelsea lagi maju, frustrasi, diserang balik, Brentford bisa mencatat kemenangan, mengembalikan keadaan. Itu bisa saja terjadi kalau gol itu terjadi. Tapi ada Robert Sanchez yang menjaga gawangnya Chelsea. Penyelamatan yang gemilang, dan perannya Robert Sanchez itu memang seperti ball playing goalkeeper yang harus bisa bermain bola dengan kaki. Tapi yang harus kita mulai perhatikan adalah penyelamatannya Robert Sanchez. Karena musim ini dia juga sudah melakukan beberapa penyelamatan gemilang di pertandingan melawan Aston Villa. Juga di Stamford Bridge dia juga sudah menyelamatkan tembakannya Ollie Watkins. Jadi persepsi kita tentang Sanchez sebagai ball playing goalkeeper itu juga harus berubah, karena dia pun juga berperan sebagai tradisional kiper yang cukup baik buat Chelsea sekarang ini. Dan yang harus kita puji juga adalah si Enzo Maresca yang beberapa kali dia mencoba melindungi Sanchez. Ketika Sanchez melakukan kesalahan-kesalahan fatal, Maresca itu selalu bersedia untuk melindungi. Dia bilang Sanchez tetap nomor 1. Gak ada keraguan dari mukanya Maresca. Ini harus kita puji, karena sekali dia menghancurkan kepercayaan dirinya Sanchez, susah untuk kembali lagi. Dan kalau yang menggantikannya Jorgensen juga melakukan kesalahan yang sama dan dia mengkritik Jorgensen, dua kiper Chelsea itu sudah kehilangan kepercayaan dirinya. Siapa yang bisa diandalkan oleh Maresca sejak itu? Jadi ini situasi yang cukup sensitif bagi Chelsea. Tapi Enzo Maresca, sekali lagi, bagaimana dia itu nge-manage para pemainnya itu sungguh-sungguh spesial. Karena kiper itu adalah posisi yang sangat penting dan juga posisi yang sering menerima banyak spotlight atau perhatian. Sekali kiper yang melakukan kesalahan, itu bisa langsung masuk koran. Tapi Maresca, dia memanage situasinya Sanchez ini dengan fenomenal sekali. Dan pemain berikutnya yang harus kita bicarakan adalah Marc Cucurella. Dengan golnya, Cucurella itu sejak kedatangannya dari Brighton memang gaya bermainnya itu sebagai pemain yang pintar dalam menjaga possession dan cocok dengan sistemnya Maresca yang possession based sekali. Bagaimana dia itu sangat nyaman bermain di lini tengah, dimana kemarin itu lawan Brentford dia juga didorong ke lini tengah sebagai inverted fullback. Dan ini posisi yang akhirnya menyebabkan dia bisa menusuk ke kotak penalti dan
menyundul bola ke gawangnya Mark Flecken yang membuat situasi jadi 1-0. Pemain yang sangat berkembang pesat bersama Maresca. Walaupun di menit-menit terakhir dia sempat berada di situasi panas yang akhirnya menyebabkan dia harus diusir dari lapangan. Hanya satu hal aja sih, Cucurella dia itu bisa jadi pahlawan dan juga bisa jadi musuh bagi timnya sendiri. Karena dia itu bisa memancing emosi pemain lawan. Kasusnya adalah di Southampton, Jack Stephens bisa menarik rambutnya. Menurut saya sih ada pemicunya itu. Dan yang kedua, Cucurella seringkali dia agak sedikit onar-onar. Selalu membuat kesalahan yang gak perlu. Seperti Tottenham, 2 kali kepleset. Mungkin bukan sepenuhnya masalah dia, tapi kenapa cuma Cucurella aja yang kepleset gitu loh. Kenapa pemain-pemain lain gak ada masalah seperti itu. Dan yang kedua, kemarin itu bisa berada di situasi yang gak diperlukan. Dan sekarang dia harus miss the next game. Oke guys, sampai di sini aja analisa pemain yang bersinar bagi Chelsea kemarin itu. Kalau kalian enjoy dengan video ini, jangan ragu-ragu, langsung klik like dan subscribe. Dan pastinya jangan lupa kasih komen di bawah apa aja pendapat kalian mengenai Chelsea.